Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu dengan adik-adik lewat ibadah online ya. Betul Rosalani ya, meskipun kita ibadah secara online, adik-adik ibadah di rumah masing-masing, tapi Lausa harap adik-adik tetap semangat, tetap antusias dalam mengikuti ibadah ya. Ya, betul sekali. Nah, pagi hari ini Lausa kembali mau mengajak adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menyertai kita dalam situasi apapun hidup kita. Betul Loh Siti? Betul Loh Solani. Nah, kita ajak adik-adik naikkan pujian ini ya. Betul. Tuhan Yesus baik. Ya. Sambil berdiri. Ya, pakai gerakan juga ya adik-adik ya. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memimpin kami, memimpin keluarga kami, Engkau menjaga kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami semangat, meskipun ya Tuhan, aktivitas kami terbatas, karena kami masih belum boleh kemana-mana, kami masih juga sekolah secara online. Tapi ya Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, saat ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau tolong pimpin kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami boleh memuji Tuhan dengan semangat. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, pimpin lause-lause yang akan melayani. Kiranya Engkau tolong pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama ini perintah siapakah yang adik-adik dengarkan? Pastinya perintah mama papa, perintah dari guru-guru, dan juga dari lause-lause. Nah, ada satu lagi loh Cindy, perintah yang harus kita dengarkan, yaitu perintah dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik nggak boleh lupa ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita perintah, ya ada banyak perintah. Tapi ada salah satunya adalah kita supaya mengabarkan Injil adik-adik. Nah, mengabarkan Injil itu apa sih loh Sonani? Nah, jadi tahu mengabarkan Injil adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, apakah adik-adik mau melakukannya? Nah, kalau adik-adik mau melakukannya, mari kita sama-sama lakukan. Tapi adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti sekolah minggu adik-adik. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan Mas Solani. Ya, betul sekali. Kita mau ajak adik naik puja ini ya. Iya. Dengar dia panggil nama saya. Iya. Sambil ikuti gerakan ya. Iya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
adik-adik menjadi saksi Tuhan itu bisa dengan berbagai cara. Bisa menceritakan langsung kepada orang-orang yang belum percaya, kepada keluarga, kepada teman-teman yang belum percaya, atau adik-adik juga bisa menjadi teladan dengan bersikap dan bertingkah laku yang baik, dengan bertutur kata yang sopan. Dengan demikian adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, betul sekali. Walaupun dalam menjalaninya kadang-kadang kita menemui kesulitan. Betul Lause Cindy? Betul, Lause. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, langsung mau ajak adik-adik naikkan pujian ini. Bersama Tuhan kita bisa. Yuk kita naik sama-sama pujian ini. Sebagai anak-anak Tuhan. Betul Lause Cindy? Betul, Lause. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi kita mau untuk menjadi saksi Tuhan ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Pakai-pakailah Aku, sekaligus menjadi tekad kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Pelayan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, itu langsung berdoa dalam hati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami, adik-adik yang akan mendengarkan, supaya adik mengerti juga apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan mereka boleh melakukannya di dalam hidup mereka, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, dan mereka boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan walaupun mereka masih kecil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. เริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที่สุด เขาไม่กัดหรอกลูก เขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเอง ค่ะ กินให้อิ่มนะลุงนะ วินนี่นะ ไม่กินเหรอ ไหนนะ บางทีความรักที่เธอให้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มัน ยอมที่จะมีชีวิตต่อไป เก่งมาก และมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอ โอเลี้ยง มานี่แล้ว ชอบเปล่าขอด้วย โอเลี้ยง ขอโทษนะคะอู้ไปแล้วนะ ใครถึงก็ชนะนะ หมูเลี้ยงเห่าทำไม เก่งมากเลยนะหนูใกล้บ้านเราเลยนะเนี่ย Hai adik-adik, apa yang baru saja kalian tonton? Ya, tadi adalah cuplikan seekor binatang peliharaan yaitu anjing. Namanya siapa tadi? Ya, namanya Olieng. Nah, dia itu tinggal sama seorang nenek ya, seorang ibu-ibu tua. Nah, ketika dia tinggal di sana, dia sangat menjaga pemiliknya. Itu terlihat dari waktu ketika ada orang yang lewat di depan rumahnya, pasti dia menggonggong dengan keras.
Tapi sesuatu yang menyedihkan terjadi. Apa tadi? Betul, pemiliknya meninggal. Jadi Oliangnya sendirian. Tapi ada seorang anak perempuan yang baik ya. Awalnya anak perempuan ini setiap kali lewat digonggongin. Setiap kali lewat digonggongin gitu ya. Tapi anak perempuan ini melihat bahwa pemiliknya sudah meninggal dan Oliang sendirian, tidak ada yang memberi makan. Dia selalu memberikan makanan. Nah, karena anak perempuan ini baik, ya, Oliang juga jadi baik juga, ya. Bahkan dia malah mengikuti anak perempuan ini. Nah, karena Oliangnya sendirian, anak perempuan ini kemudian mengajak Oliangnya ke rumahnya, dimandiin, dan kita tadi melihat ya bahwa dalam keseharian mereka Oliangnya selalu menemani anak ini ya, waktu ke sekolah, ya, waktu belajar, waktu bermain, dan Oliangnya melakukannya dengan senang ya. Bahkan Oliangnya selalu menunggu anak perempuan ini di tempat penurunan penumpang daripada transportasi ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mempunyai binatang peliharaan? Wah, ternyata banyak yang punya. Apa binatang peliharaanmu? Wah, ada yang punya anjing? Jenis apa anjingmu? Apa saja yang suka kamu lakukan dengan anjingmu? Nah, mungkin juga ada adik-adik yang punya binatang peliharaan yang lain ya. Nanti adik-adik boleh bercerita tentang binatang peliharaan kalian, pasti menyenangkan. Nah, adik-adik, sesuai dengan film yang kita tonton tadi, Lause mau membawa kita bahwa seekor anjing ya itu adalah binatang yang sangat setia. Dia dikenal atau terkenalnya adalah binatang yang sangat setia. Adik-adik, apakah kamu tahu tentang arti kata kesetiaan? Ya, kata kesetiaan itu berasal dari kata setia. Setia artinya berpegang teguh kepada janji, berpegang teguh kepada pendirian. Kemudian setia juga dapat diartikan sebagai patuh, taat, atau juga dapat diartikan sebagai tetap atau teguh hati. Ini berhubungan dengan persahabatan. Nah, kesetiaan sendiri artinya keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, dalam hubungan perhambaan gitu ya, antara majikan sama pelayan, antara pemimpin dengan bawahan gitu ya. Dan juga kesetiaan dapat diartikan sebagai kepatuhan. Nah, adik-adik, apakah kamu termasuk anak yang setia? Misalnya ya, apakah kamu setia dalam persahabatan? Apakah kamu setia dalam mengerjakan tugas-tugasmu sampai selesai? Apakah kamu termasuk setia di dalam mengikuti pembelajaran yang sekarang lewat Zoom gitu ya, dari awal sampai akhir? Apakah kamu setia kepada janjimu? Misalnya kamu janji kepada mama, kepada papa, main gamenya cuma sebentar, atau main gamenya cuma 1 minggu. Apakah kamu
setia juga gitu ya pada janjimu untuk tidak melakukan kesalahan yang itu lagi, atau banyak lagi contohnya. Ya, apakah kamu juga setia ketika kamu bilang, "Mama, aku mau les piano, aku mau les balet, aku mau les dance gitu ya. Aku mau les kumon atau apalah, les apa saja gitu ya. Apakah kamu setia mengikuti sampai selesai gitu, atau di tengah jalan kalian berhenti? Kamu anak yang setia atau tidak setia? Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama masuk ke cerita hari ini, Lause ingin kita membaca bersama-sama ayat Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Lause ingin kita membaca secara bersama-sama dengan suara yang besar ya. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada bulan Oktober ini kita belajar tentang tokoh-tokoh ya, baik dari Alkitab maupun tokoh-tokoh gereja gitu ya, tentang mereka yang semangat mengabarkan Injil, yang semangat menyebarkan kabar sukacita kepada banyak orang. Di 2 minggu kita sudah belajar tentang Petrus, si batu karang yang teguh. Ya, kita juga belajar dari Yohanes, ya, rasul yang dia juga tetap setia di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menceritakan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar dari seorang tokoh ya, gereja namanya Polikarpus. Nah, ini riwayat hidup daripada Polikarpus. Polikarpus lahir di tahun 69. Ya, tidak pakai kata 1000 ya, tapi betul-betul 69, dan dia meninggal tahun 156. Berarti umurnya kurang lebih 87 tahun ketika dia meninggal. Dan dia lahir di sebuah kota namanya Smyrna. Wah, siapa yang pernah dengar kota Smyrna? Nah, kita mau lihat sama-sama ya. Ini adalah petanya. Nah, itu yang di sana adalah Smyrna. Nah, Smyrna itu ada di mana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang jago nggak tentang peta? Ya, langsung mau kasih tahu adik-adik ya. Smyrna itu ya, yang kemudian berubah sekarang namanya Izmir. Tuh, yang ada titik merahnya. Dia ada di wilayah Turki. Ya, sekarang ini ya, Smyrna itu berubah nama menjadi Izmir. Dia ada di Turki. Nah, adik-adik, kita mau melihat kehidupan Polikarpus. Siapa sih Polikarpus ini gitu ya? Polikarpus adalah disebutkan ya, dia adalah orang yang saleh. Saleh itu orang yang taat agama, orang yang melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan ya, dan dia berani hidup bagi Kristus. Kemudian yang kedua, dia adalah menjadi teladan. Dia teladan bagi bapak-bapak gereja dan juga bagi orang-orang Kristen di masa itu.
karena kesalehannya itu. Ya, nah siapa dia Polikarpus ini? Dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Yang adik-adik sudah dengarkan ceritanya minggu lalu, ya. Nah, seorang murid itu kalau adik-adik menjadi murid, adik-adik tentunya harus belajar, ya. Tapi murid di waktu itu berbeda dengan murid zaman sekarang. Apa bedanya Lause? Bedanya kalau murid di zaman kita, ya, kita pergi ke sekolah, ya. Kalau dulu kita ke sekolah, ke gedung sekolah, sekarang kita masih belajar lewat Zoom, ya. Tapi kita belajar dengan batas waktu. Misalnya, kalian belajar dari jam 7 sampai jam 1 misalnya, gitu ya. Nah, terus kemudian ada guru, ada murid. Terus habis itu selesai belajar ya sudah gitu. Kalian nanti akan belajar sendiri di rumah gitu tanpa gurumu. Nah, kalau zaman dulu seorang murid itu kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, Tuhan Yesus punya murid, 12 murid. Apakah mereka tinggal terpisah? Tidak. Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, ketika Tuhan Yesus memanggil Yohanes, dan murid-murid yang lain, mereka mengikut Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi, kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus mengajar, mereka ada di situ. Tuhan Yesus melakukan mukjizat, murid-murid ada di situ. Tuhan Yesus tidur, murid-murid ada di situ. Tuhan Yesus makan, murid-murid ada di situ. Jadi seorang murid di zaman dulu selalu mengikuti gurunya. Ya, dan dia mendengarkan pengajaran, dia belajar dari apa yang dikatakan, tapi juga belajar dari hidup seorang gurunya tadi. Ya, begitupun Polikarpus, dia belajar dari Rasul Yohanes. Nah, adik-adik, kita melihat ya bahwa Polikarpus ini ya, dia itu hidup di masa antara rasul-rasul, ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, rasul-rasul memberitakan Injil dari Yerusalem, ya, sampai ke ujung bumi, gitu ya. Nah, Polikarpus ada di antara itu, kemudian yang di belakang dia adalah bapak-bapak gereja. Jadi dia melihat langsung bagaimana pelayanan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka hidup gitu ya. Nah, dia bisa menyampaikan itu kepada generasi berikutnya, yaitu bapak-bapak gereja. Nah, kita mau melihat sama-sama sekarang, yaitu pelayanannya Polikarpus. Apa pelayanannya? Yang pertama adalah dia menjadi pemimpin gereja di Smyrna. Ya, adik-adik, kalau dengar kata Smyrna, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, kata Smyrna itu ada di Alkitab, ada disebutkan di kitab Wahyu. Dia adalah salah satu jemaat atau gereja Tuhan, gitu ya, ada di Smyrna. Nah, dia adalah pemimpin gereja di Smyrna, ya, seorang pendeta, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan lagi sama Polikarpus? Dia menulis surat-surat penggembalaan. Jadi surat-surat supaya jemaat Tuhan hidup dengan baik, hidup sesuai firman Tuhan, tidak mengikuti ajaran yang tidak benar, tapi ajaran firman Tuhan yang harus diikuti. Gitu ya. Dan kalau ada yang salah, ditegur, dikasih nasihat gitu. Nah, itu adalah isi daripada surat-surat penggembalaan. Dan surat penggembalaan ini ya, salah satunya yang masih ada sampai sekarang dari Polikarpus adalah surat penggembalaan kepada jemaat di Filipi. Kemudian dia adalah orang yang peduli
peduli kepada kesatuan gereja. Dia menekankan bahwa jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus hidup ya sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya, ajaran para nabi di Perjanjian Lama dan juga ajaran rasul-rasul yang memberitakan tentang Injil, kabar sukacita itu, ya, dan dia memerangi atau meluruskan kembali ajaran-ajaran yang tidak benar yang berkembang saat itu. Dia sangat menjaga supaya gereja tetap bersatu. Nah, bagaimana dengan akhir hidup dari Polikarpus? Adik-adik, di zaman itu ya, kekristenan sangat berkembang luar biasa. Karena ada semangat dari murid-murid Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Injil. Makanya banyak orang yang mengikut Tuhan, ya, menjadi pengikut Tuhan Yesus, gitu ya. Dan itu makin hari makin bertambah banyaknya, dan itu membuat khawatir pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu. Ya, bagaimana ini orang Kristen makin banyak, gitu ya? Bagaimana kalau nanti mereka ya tidak mau mentaati pemerintah Romawi ini, ya, dan melakukan hal-hal yang berseberangan dengan pemerintah Romawi. Nah, Polikarpus termasuk orang yang ingin ditangkap oleh pemerintah waktu itu, ya, bukan karena dia jahat, tetapi karena pemerintah Romawi khawatir orang Kristen makin banyak. Nah, kita melihat bahwa dari lama, gitu ya, Polikarpus sudah pengen ditangkap. Prajurit sudah memata-matai dia, melihat apa sih kesalahan yang bisa dipakai untuk menangkap Polikarpus. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan secara pribadi. Tapi pada akhirnya Polikarpus ditangkap. Tapi di awal orang-orang Kristen yang ada bersama-sama dengan Polikarpus bilang, kamu harus pergi bersembunyi, jangan sampai ditangkap, gitu. Nah, demi kebaikan bersama, Polikarpus mendengarkan kata-kata jemaat waktu itu. Kalau Polikarpus ditangkap, takutnya jemaat menjadi ketakutan, jemaat jadi lemah, makanya Polikarpus mengikuti saja. Tapi Polikarpus tidak bersembunyi, ya, tidak bersembunyi yang seperti penjahat bersembunyi dari kejaran polisi, ya. Dia tinggal di sebuah desa, dia tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, tapi karena semakin didesak, gitu ya, prajurit tentara Romawi mendatangi Polikarpus, gitu. Dan Polikarpus tidak lari, ya, atau melawan. Polikarpus ketika prajurit datang untuk menangkap dia menyambut dengan baik. Dia menjamu mereka, memberi minum, memberi makan, mengajak ngobrol, dan prajurit-prajurit ini sebenarnya merasa segan, gitu ya, untuk menangkap Polikarpus. Tapi karena ini tugas mereka akhirnya menangkap Polikarpus. Kemudian Polikarpus diadili. Yang memimpin adalah bernama Statius Quadratus. Nah, Statius Quadratus ini berusaha mengorek, mencari kesalahan daripada Polikarpus. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menemukan kesalahan Polikarpus. Ya, dan Polikarpus menjawab dengan baik, ya, berargumen dengan baik, dan malah pada satu titik, ya, Statius ini menjadi tersudut, menjadi terpojok, gitu ya. Dia tidak bisa lagi mencari-cari kesalahan daripada Polikarpus. Kemudian Statius mengatakan, kalau kamu
ya menyebut bahwa Kaisar Roma adalah Tuhan dan kamu menunjukkan sedikit saja rasa hormatmu kepada Kaisar Roma, aku akan melepaskan kamu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Polikarpus mengatakan hal ini. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan dia tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja, yaitu Kristus yang telah menyelamatkan aku? Yuk adik-adik, kita baca sekali lagi bersama-sama. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan dia tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja, yaitu Kristus yang telah menyelamatkan aku? Jadi dari kata-kata ini kita dapat melihat ya bahwa Polikarpus tidak ingin ya mengikuti kata-kata Statius tadi. Dia harus mengatakan bahwa Kaisar adalah raja gitu ya, yang adalah Tuhan gitu ya. Nah, dia tidak mau menyangkal Tuhan. Dia rela bahwa dia dihukum. Padahal cuma suruh mengatakan bahwa Kaisar adalah Tuhan dan kemudian menunjukkan hormatnya kepada Kaisar, pasti dilepas. Karena pada saat itu prajurit maupun Statius gitu ya, sebenarnya mereka sangat sayang kalau Polikarpus dihukum karena tidak ada kesalahan dan dia sudah tua 86 tahun. Tapi karena kata-katanya ini ya Statius jadi kesal, jadi marah, lalu dia berkata, "Ya sudah, kalau gitu ya Polikarpus dihukum saja." Anak-anak, kalian ingat apa yang ada di Alkitab? Ada juga kisah ya yang disuruh menyembah kepada patung, yang disuruh menyembah kepada raja gitu ya. Akhirnya dihukum juga ya karena dia tidak mau ya. Nah, Polikarpus mengalami hal yang sama. Dia dihukum, dimasukkan ke dalam api. Ya, seperti kawan-kawan Daniel bukan? Nah, dia mati, Polikarpus mati dengan mati sebagai martir. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana hidup gitu ya dan pelayanan daripada Polikarpus. Dia setia di dalam Tuhan. Tuhan sudah memimpin, menolong hidupnya dari dia lahir sampai usia ke-86 dan diperkirakan dia dihukum ini adalah umur 87 tahun. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, dia juga mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah adik-adik, mari kita baca bersama-sama ayat ini sebagai penguat kita gitu ya, di dalam kita mengikut Tuhan dan sekaligus adalah ayat hafalan kita. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah adik-adik, Tuhan juga menginginkan kesetiaan daripada setiap kita. Lalu saya mau bertanya kepada kita sekalian, apakah kita bisa meneladani Polikarpus di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah adik-adik bisa setia di dalam Tuhan?
Selama 85 tahun, aku telah mengabdi kepada Kristus dan tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja yaitu Kristus Yesus yang telah menyelamatkan aku. Mari kita mau menjadi anak-anak yang setia. Lause punya 5S. Apa itu 5S? 5S adalah setia mengikut Tuhan. Mari kita setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Mungkin kita mengalami kesulitan suatu saat nanti. Mungkin kita diejek karena jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Mungkin kita nanti dijauhi, ya, tidak diajak berteman kalau kita Kristen atau anak Tuhan. Tapi kita mau setia mengikut Tuhan. Kita juga mau setia berdoa. Apakah kamu setiap hari suka berdoa? Rajin berdoa? Mari bersama-sama kita setia dalam doa kita. Tuhan juga ingin kita setia membaca Alkitab. Apakah kamu juga setiap hari membaca Alkitab? Rajin membacanya, supaya kamu makin tahu banyak tentang kehendak Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Apakah kamu juga setia sekolah minggu? Situasi kita sekarang berbeda, sulit gitu ya. Lause bisa melihat ketika kamu rajin atau tidak rajin ke sekolah minggu, karena kita bertemu di gereja. Lause bisa abseni kalian satu-satu gitu ya. Tapi ketika kita situasi sekarang, kita ada 2 macam kebaktian sekolah minggu ya. Yang pertama lewat YouTube. Lause sudah berusaha supaya kalian mengisi absen, supaya Lause tahu kamu mengikuti ibadah sekolah minggu atau tidak. Tapi Lause tidak tahu apakah kamu sungguh-sungguh di rumah ya menyediakan waktu dan dengan sukacita mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan kita ada ibadah melalui Google Meet online ya. Nah, kalau itu Lause bisa lihat nih adik-adik siapa saja yang datang. Lause bisa pantau, bisa absen kalian. Nah, walaupun mungkin papa mama tidak melihat, tapi Tuhan tahu kalian setia nggak di dalam Tuhan melalui mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang terakhir ya, apakah kamu setia melayani Tuhan? Ya, melayani Tuhan mungkin karena kamu masih kecil ya, belum dewasa. Kita melayani Tuhan bagaimana sih Lause? Melayani Tuhan kita dapat lakukan seperti Polikarpus itu tadi ya. Hidup yang saleh, hidup yang benar, yang taat kepada Tuhan. Ya, kita juga mau menjadi teladan. Ya, kita bisa bersaksi melalui cara hidup kita. Perkataan kita, sikap kita, oh pantes dia baik ya, dia sayang, dia mau membantu dan sebagainya karena dia kenal Tuhan Yesus, dia anak Tuhan Yesus. Nah, itu adalah kesaksian kita. Dan nanti ketika kalian ya sudah siap dan mau memberi diri kalian, memberi hati kalian, kalian dapat melayani Tuhan baik di gereja gitu ya, atau melalui apapun yang kalian miliki untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik, biarlah melalui cerita hari ini tentang Polikarpus, kita bisa menjadi anak-anak yang setia, semakin setia di dalam Tuhan. Ingat selalu 5S. Oke. Ya, Lause ingin bersama-sama sebelum kita menutup ya firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyikan satu pujian, hidup bagi Kristus.
Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau kami memiliki teladan dari tokoh-tokoh Alkitab maupun dari orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, yang setia memberitakan Injil firman Tuhan, orang-orang yang hidup seturut dengan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang bisa mengikuti teladan mereka, dan kami juga menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan, kami ingin mempraktekkan 5S. Biarlah kami setia mengikut Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, ke sekolah minggu, maupun kami ambil bagian di dalam melayani Tuhan melalui cara hidup kami yang baik, yang benar, supaya kami menjadi kesaksian bagi Tuhan, dan kami juga mau bercerita tentang Tuhan kepada orang lain supaya mereka juga boleh percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun, membimbing, menolong kami untuk kami menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu menolong, memberkati, menjaga setiap kami. Kesehatan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga menolong. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang terjadi atas bangsa ini ada di dalam pengawasan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pandemi Corona segera berakhir. Kami berdoa biarlah tahap-tahap proses-proses menuju hidup normal kembali, biarlah itu berjalan dengan baik dan Tuhan menolong. Biar tidak ada lagi lonjakan COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus di dalam bulan misi ini, untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani, baik itu jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan, biarlah kami hidup dengan baik, menjadi teladan bagi orang lain. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang memberitakan Injil, yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, biarlah mereka boleh melakukannya di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk misionaris yang ada, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia ini, dengan segala visi misi yang mereka bawa, biarlah mereka boleh membawa kabar sukacita,
Injil Tuhan kepada orang lain yang belum pernah mendengarkan kabar sukacita ini dan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus ini. Tuhan, biarlah segala kebutuhan yang diperlukan oleh setiap misionaris maupun pekabar Injil, Tuhan cukupkan melalui setiap anak-anak Tuhan yang peduli, setiap anak-anak Tuhan yang mau bersama-sama memberitakan Injil ini. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Biarlah kita terus menjadi anak-anak yang setia. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan dengan cara seperti berikut. Bagi adik-adik yang masih mau memberikan persembahan peduli kasih, adik-adik bisa melakukannya dengan cara yang sama, yaitu dengan mentransfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka 5 pada nominalnya ya, atau bisa juga dengan membawa amplop persembahan ke gereja dengan diberikan tulisan atau notes persembahan untuk peduli kasih. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas ya. Mari adik-adik kita mendoakan suku-suku yang ada di Indonesia. Adik-adik dapat melihat peta Indonesia pada gambar ini. Kemudian adik-adik dapat print peta ini, adik-adik dapat tempelkan di kamar kalian gitu ya. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah tunjuk atau lingkari satu tempat yang ada di peta ini. Yang kedua, doakan bersama dengan papa mama, anggota keluargamu di setiap harinya tentang kekristenan yang ada di sana. Untuk hamba Tuhan, untuk misionaris, untuk gereja dan jemaat Tuhan supaya setia di dalam Tuhan dan menjadi saksi. Yang ketiga, doakan agar Injil Tuhan tersebar di wilayah itu dan banyak orang menerima keselamatan. Nah, mari terus kita menjadi saksi Tuhan, baik lewat sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan kita mau bercerita tentang Injil Tuhan kepada siapapun supaya mereka juga menerima kabar keselamatan dan diselamatkan. Sampai jumpa di aktivitas kita selanjutnya. Minggu depan masih dalam rangka bulan misi, ada satu tokoh lagi yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Jadi ketemu minggu depan di ibadah sekolah minggu Google Meet. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati adik semuanya. Bye bye.